Halo teman-teman semuanya, kami dari mahasiswa Universitas Gadjah Mada jurusan Bisnis Perjalanan Wisata dari kelompok 9 dengan saya Hanum dan teman saya Laurentius Baret. Dan saya Feni Naomi. Kali ini kami akan mewawancarai dua stakeholder yaitu Dinas Pariwisata Sleman serta Saka Pariwisata guna mengetahui bentuk kolaborasi dari dua stakeholder ini dalam menyelenggarakan kegiatan Tour de Merapi. Untuk tahu lebih lanjutnya, kita bisa simak video berikut. Nah teman-teman, kali ini kita sudah bersama dengan dua narasumber kita, yaitu dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dan dari Saka Pariwisata Kabupaten Sleman. Oke, boleh berkenalan dulu nih dari bapaknya. Oh iya, terima kasih. Nama saya Agus Budi Nugraha. Saya di seksi promosi bidang pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Selanjutnya, Kalau saya Edwin Rizky Rafiq, saat ini sebagai mahasiswa S1 Statistika di UNY di Saka Pariwisata Sleman sebagai ketua Dewan Saka. oke, nah teman-teman udah kenal kan dengan dua narasumber kita kali ini. Oke, lanjut kita akan ngobrol-ngobrol tentang pembahasan kita, apa sih Tour de Merapi itu. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan Tour de Merapi, kita akan berkenalan dulu nih tentang apa sih Dinas Pariwisata itu, apa sih Saka Pariwisata itu. Bisa dimulai dari Pak Agus. Apa itu Pak Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman? Oh iya, Dinas Pariwisata Sleman itu sendiri adalah dinas yang dibentuk oleh SK Bupati yang terakhir itu tahun 2021 ya. Di sana pembentukan ada struktur organisasi, ada susunan organisasi dan sebagainya. Yang jelas Dinas Pariwisata itu terdiri dari satu sekretariat, 3 bidang. Sekretariat itu terdiri dari umum kepegawaian dan KPE. KPE itu istilahnya perencana, terus keuangan dan sebagainya. Terus di bidang ada 3 bidang ya tadi, yang satu bidang pemasaran itu ada substansi promosi wisata sama statistik, dokumentasi dan informasi. Terus kemudian yang di bidang destinasi dan ekonomi kreatif itu ada substansinya, ada fasilitasi pariwisata yang ngurusi destinasi, sama di seksi atraksi wisata dan ekonomi kreatif ngurusi atraksi dan sebagainya juga. Terus satu lagi bidang sumber daya SDM dan kelembagaan. Di sana ada seksi usaha jasa pariwisata sama seksi kelembagaan SDM dan kelembagaan. Itu Dinas Pariwisata untuk berdasarkan SK Bupati. Selanjutnya untuk Saka Pariwisata sendiri nih Mas, apa sih Saka Pariwisata itu? Saka Pariwisata, jadi Saka itu merupakan akronim dari Satuan Karya, gitu. Merupakan suatu wadah dalam bidang kepramukaan yang mewadahi pramuka, penegak dan juga pandega untuk lebih memperdalam ilmu di masing-masing bidangnya, gitu. Nah, untuk Saka Pariwisata ini berarti wadah bagi pramuka, penegak dan juga pandega untuk memperdalam ilmunya di bidang pariwisata. Nah, untuk Saka Pariwisata ini sendiri itu sudah diatur di petunjuk penyelenggaraan dari nasional yang koordinasinya dilakukan turun ke provinsi dan juga ke pabrik cabang. Jadi Saka Pariwisata yang saat ini berkesempatan ngobrol pada pagi hari ini, kita ada di bawah naungan Dinas Pariwisata Sleman yang tingkatnya ada di pabrik cabang Sleman. Jadi hubungan antara Saka Pariwisata dan Dinas Pariwisata apa nih Mas? Kalau untuk hubungan sendiri, istilah gampangnya ya, Dinas Pariwisata Sleman ini kita sebut sebagai Bapak Ibu kami, gitu kan. Jadi secara struktural Dinas Pariwisata Sleman ini kita jadikan sebagai bagian dari Saka Pariwisata Sleman, tepatnya di sebagai pimpinan Satuan Karya kami, gitu. Jadi di Dinas Pariwisata sendiri ada Kamabisaka, Ketua Majelis Pimpinan Satuan Karya, yaitu Kepala Dinas Pariwisata Sleman, Pak Isadi Zayid. Kemudian untuk tim Saka kami itu ada dari bidang SDM, ada Kak Hilman Raisakti sebagai pimpinan sekretarisnya sendiri. Teman-teman udah cukup kan ya perkenalan tentang Dinas Pariwisata dan Saka Pariwisata. Selanjutnya kita akan ke event kita nih. Nah,
Apa itu Pak event Tour de Merapi sebelum kita bahas lebih lanjut? Tour de Merapi, namanya tour ya, tour ke Merapi istilahnya. Awalnya seperti itu. Kita sejak awal konsepnya adalah berwisata naik motor bersama-sama, mengenalkan, mengelilingi beberapa destinasi wisata. Temanya berubah-ubah ya setiap tahun. Jadi pernah ke desa wisata, pernah ke pasar-pasar, pernah ke embung-embung dan sebagainya. Embung itu kolam, kolam besar, perkebunan gitu. Nah, ini berwisata sambil memperkenalkan atau menggairahkan potensi masyarakat yang ada biar mereka terlibat masyarakat sendiri dari desa wisata, dari teman-teman di destinasi itu terlibat kegiatan. Kita melewati beberapa titik yang syaratnya itu untuk istilahnya capos dan sebagainya. Kalau kemarin selfie ya, ketika waktu pandemi ya, kita pakai selfie secara tidak capos menuju titik finish. Di sana kita biasanya langsung dengan acara senang-senang istilahnya, hiburan, makan minum dan sebagainya. Dan yang paling ditunggu adalah kemudian hadiah utama. Kita selalu mengundi 2 buah motor dan lain-lain. Itu sebetulnya kita Merapi itu jaraknya tempuh kita rata-rata 100 kilo setiap acara. Jadi pernah kita waktu itu Merapi kita adakan memiliki benar-benar memiliki Merapi 2 atau 3 kali kalau nggak salah. Dulu kita sampai ke mana itu Selong, sampai ke Boyolali dan sebagainya. Pernah, tapi itu dikerjasamakan dengan Dinas Pariwisata Magelang, Boyolali dan Klaten waktu itu. Itu mungkin singkat tentang Tour de Merapi itu sendiri. Jelas pakai motor, motoran. Nggak boleh di atas 250 cc ya, di bawah 250 cc. Gitu. Ya, kalau boleh tahu nih, atas dasar apa sih Dinas Pariwisata dan Saka Pariwisata mengadakan ini? Sebenarnya ini kegiatan Dinas Pariwisata ya. Jadi kita dasarnya adalah anggaran ya. Jadi kita ada DPA namanya. Di sana tertuang kalau setiap tahun kita pengajuan anggaran usulan melalui Bapeda, harus disahkan, ada tim pengesahan, kita di situ masuk di anggaran kami setiap tahun. Ini harus kami laksanakan. Kenapa ini dengan Saka? Istilahnya kami harus bekerja sama istilahnya dengan Saka, dengan Korpom Desa Wisata, mungkin dengan Badan Promosi Pariwisata dan lain-lain. Itu bisa saja itu nanti semacam perjanjian kerjasama itu istilahnya. Ini antara dokumen pelaksanaan anggaran DPA dan NUJ itu tadi menjadi dasar pelaksanaan kegiatan kami. Karena harus dilaksanakan kaitannya dengan pertanggungjawaban anggaran dan serapan anggaran. Kalau dari Saka Pariwisata sendiri nih, bagaimana sih kerjasama dengan Dinas Pariwisata? Tadi sudah sudut pandang dari Dinas Pariwisata, sekarang sudut pandang dari Saka Pariwisata. Oke, kalau dari Saka Pariwisata Sleman sendiri, dari tahun ke tahun memang sudah digandeng dengan Dinas Pariwisata Sleman ya untuk bekerjasama serta menyukseskan Tour de Merapi dari tahun ke tahunnya gitu. Nah, untuk tupoksi dari Saka Pariwisata sendiri, dari tahun ke tahun selalu berkoordinasi dari awal gitu. Dari mulai penyiapan rute, kemudian persiapan mengenai hari karena di sini kan kita keliling Sleman yang melewati jalan-jalan sebelumnya seluruh peserta itu belum semuanya tahu gitu. Jadi di situ ada penyiapan tanda jalan yang dipasang di setiap belokan-belokan. Kemudian kita ada rapat koordinasi dan juga di hari sendiri kita sebagai istilahnya petugas yang menyebar gitu di titik-titik yang sudah dibagi dan juga ikut serta dalam meramaikan di acara puncak kemudiannya. Kalau untuk tahun 2022 ini Tour de Merapi yang sudah terlaksana kemarin, Saka Pariwisata ini juga ikut menyiapkan dari awal, mulai dari penentuan rute yang sejauh 100 km tadi,
Kemudian kita juga ikut serta dalam pembahasan titik-titik yang akan dilewati hingga pada hari puncak kemudiannya tersebut. Jadi Saka Pariwisata ini kontribusinya dalam penyusunan ya? Dalam Ya. penyusunan acara yang ada di Turbin Merapi. Ya, betul sekali. Selanjutnya saya ingin bertanya, adakah halangan atau hambatan pada acara Turbin Merapi ini? Karena kan kita tahu ya, ini acara touring, pasti banyak sekali halangan dan hambatan yang ada. Bisa dijelaskan mungkin dari Bapak Dinas Pariwisata atau Mas Saka Pariwisata? Ya mungkin izin ya tanya ini. Jadi ada ya yang jelas hambatan tantangan itu pasti ada. Yang jelas karena ini disupport beberapa teman dari beberapa entah itu dari Saka, media, dari desa wisata, dari teman-teman destinasi, dari pengamanan dan sebagainya. Jadi tantangan ini atau kendala ini sifatnya umum saja, jadi tidak istilahnya selama ini yang kami mengalami hambatan kendala yang ada tapi tidak terlalu menonjol ya istilahnya. Yang jelas yang pertama kaitannya dengan dari awal itu dari ini pendaftaran ya. Pendaftaran ini semuanya dilakukan oleh adik-adik Saka. Di pendaftaran ini kita selalu buka online dan offline. Nah ini walaupun ini sudah digitalisasi, tapi ternyata pesertanya ini masih banyak yang mendaftar offline. Online ini masih sedikit. Nah ini sebuah. Nah yang kedua misalnya kesasar. Kita sudah panduan pakai link itu ya, map juga sudah, petunjuk arah juga sudah, tapi kadang kemarin pernah hujan, jadi ketika malam sore kita pasang tandanya ada yang nyuri, ada yang bilang kena hujan, ada yang kesasar. Nah itu ada. Dia sebetulnya dia pegang map, tapi karena ngikuti depannya yang nggak tahu dia ikut kesasar seperti itu biasa. Terus ya biasa kecelakaan kecil, tapi biasanya rata-rata kita sudah ada pengamanan, ada PMI, ada juga asuransi secara ya, jadi belum ada kecelakaan yang sifatnya kecelakaan berat, istilahnya hanya mungkin kepleset saja atau ban bocor terus lecet sedikit, nah itu langsung bisa teratasi. Sebenarnya banyak sih permasalahan, tapi rata-rata kecil, jadi tidak menjadikan hal yang dibesar-besarkan karena semua sudah bisa menjalankan baik. Pak itu mungkin bisa menambahkan kalau Nabi. Ya, secara umum tetapi lancar ya Pak, ya. Sampai dengan pelaksanaan hari H. Mungkin kalau dari sudut pandang teman-teman Saka Pariwisata sendiri, itu dalam persiapan kemarin di Turbin Merapi 2022 ini kan kita memasang tanda jalan. Nah, benar tadi yang disampaikan Pak Gus, kalau tidak ada tanda jalan yang hilang, mungkin juga karena kendala hujan sehingga kita harus pending. Jadi pemasangan itu selesai mepet dengan pelaksanaan hari H. Kemudian dari sisi kegiatan teman-teman Saka Pariwisata sendiri, karena di sini kan kita SMA dan juga kuliah ya, yang SMA posisi udah full day school, udah tidak daring lagi, sehingga di situ untuk membagi tugasnya dalam menjaga pendaftaran dan juga persiapan Turbin Merapi itu sendiri sangat ekstra sekali gitu, dimana kita harus saling berdiskusi supaya dalam hari ke hari itu ada yang berjaga dalam pendaftaran dan juga persiapan yang lainnya gitu. Kalau untuk mahasiswa sendiri seperti saya, karena saat ini kan epidemiologi COVID-nya udah sedikit membaik ya daripada tahun-tahun sebelumnya, sehingga perkuliahan pun juga sudah dilaksanakan mayoritas secara luring gitu ya, datang ke kampus. Sehingga ketika persiapan kemarin pun kita juga harus memutar otak bagaimana caranya kuliah itu terhandle dan juga persiapan ini juga bisa maksimal gitu, dengan cara diskusi, membagi tugas sesama tugas yang jumlahnya sudah ditentukan dari dinas masing-masing. Jadi luar biasa ya, tetap terlaksana dengan baik, walaupun tidak hambatan. Selanjutnya Turbin Merapi menurut artikel Wisata, Turbin Merapi ini sebenarnya sudah diselenggarakan sejak 2005 ya Pak, 17 tahun yang lalu. Saya mau tanya Pak, di tahun-tahun sebelumnya itu pelaksanaan Turbin Merapi seperti apa Pak?
apa sama seperti kalau sekarang lokasi yang dituju sama, tetap di wilayah Karimun Merapi atau berbeda? Oh iya, jadi Tour de Merapi ini seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kita temanya berbeda-beda ya. Jaraknya rata-rata sama 100 kilo, terus lokasinya kita berubah-ubah tergantung temanya tadi. Jadi dulu pernah kita sampai mengelilingi Merapi, tapi itu harus bekerja sama dengan istilahnya Polda Jawa Tengah, Dinas Pariwisata Boyolali, Klaten, Magelang. Itu kan memerlukan tenaga, waktu, dan sumber daya yang tidak sedikit. Jadi setelah itu kita evaluasi Tour de Merapi kita laksanakan di Kabupaten Sleman saja. Pernah juga Tour de Merapi ketika pandemi itu kita laksanakan tidak secara langsung ya. Kalau langsung kan kita start biasanya dari lapangan Polda Sleman sini di dekat di tengah-tengah komplek kabupaten itu, terus kita start menuju pos 1, 2, 3, 4, 5 sampai Tunis. Tapi kalau waktu pandemi kan kita adakan secara virtual ya Kak ya, virtual istilahnya virtual tapi tetap jalan ya. Virtualnya itu istilahnya karena dibatasi kita tidak boleh kontak langsung, ketemu banyak orang dan sebagainya. Itu kemarin yang 2 tahun pandemi itu kita laksanakan virtual, jadi mereka berangkat dari rumah masing-masing menuju titik pos 1 nomor berapa, hanya berapa orang itu, hanya boleh misalnya nomor 1 sampai 20 berangkat dari rumah ke titik 1 gitu. Itu titik 1 mereka harus selfie, kita pasang background ya, istilahnya background pos nomor 1 gitu, pos 1 gitu, mereka harus selfie di situ di depan pos itu, dikirim ke linknya Saka yang buat Google Form. Ini terus jam yang sama nanti orang yang nomor 21 sampai nomor 40 berangkat dari rumah ke pos 2. Jadi tidak ketemu mereka 20 orang itu, nggak ada yang ketemu. Dan ya dan seterusnya sampai selesai. Dan mereka pulang juga ke rumah masing-masing. Kalau tidak virtual kan mereka finish di tempat yang sama, terus pengundiannya pun waktu itu virtual, jadi kita hanya live streaming di YouTube, di Instagram. Penontonnya cuma perwakilan peserta aja, kita undang ketika itu 5 orang, terus apa hanya berapa orang, terus dari TV-nya GTV waktu itu, salah GTV atau salah GTV ya, itu kita undi, mereka melihat dari itu, dari channel-channel yang kita siapkan itu beberapa kali betul seperti. Walaupun pas masih kondisi COVID tetap terlaksana. Tetap jalan. Tapi kan ngomong-ngomong tentang COVID, pasti akan ada penurunan ya peserta pengikut dari Tour de Merapi. Bisa dijelaskan mungkin adakah penurunannya seperti apa, dampaknya besarkah dengan Tour de Merapi? Jadi penurunan itu ada, cuma memang kita target peserta kita turunkan karena kita di COVID itu nggak boleh lebih dari 250 orang berkumpul, jadi kita hanya menerima sekitar 200 peserta saja ketika itu. Beda kalau normal ya, kita menerima 500 sampai 600 bahkan 1000 orang kita terima, tapi ketika kemarin kita memang membatasi karena memang di samping kita mempertanggungjawabkan anggaran itu harus terlaksana, kita juga izin dari COVID, izin pengamanan dari Polres, Polsek itu juga ketat. Jadi kita memang penurunan ada, tapi kaitannya dengan pembatasan jumlah peserta. Banyak ya antusiasnya 200 peserta loh yang ikut, belum banyak ya. Hitungannya motor ya Pak? Ya, Motor. motor boleh bekerja ya, boleh sendiri. Mungkin adakah syarat ketentuan khusus untuk mengikuti event ini? Oh iya, nanti ditambah ya, jelas di sana karena bermotor ini harus jelas dia sudah punya identitas ya, terutama surat izin mengemudi ya, izin mengemudi, terus tadi motornya nggak boleh lebih dari
350 cc karena di sana kan motor apa masih yang besar itu yang Dia suasananya kan jadi kurang enak. Pakai lewat desa juga ya Pak? Sebetulnya 250 cc itu RX bisa masuk, tapi kita juga membatasi kalau RX takutnya nanti suaranya menjadi akhirnya bukan wisata tapi apa ya kayak kampanye gitu lah. Oh iya. Jadi ketentuan itu termasuk dia boleh berboncengan, soalnya boleh sendiri, boleh berboncengan, tapi fasilitas kita memang untuk berdua. Jadi kadang kita kasih yang depan jaket, depan kaos, tergantung ini fasilitas yang ada diberikan. Terus makan minumnya itu juga berlaku untuk 2 orang. Terus syaratnya untuk peserta boleh dari tidak harus orang Sleman, bahkan itu bisa dari Jawa Tengah, dari mana boleh semuanya. Terus yang jelas dia mentaati kita ada teknologitas ya tidak ketika lampu merah terus diterobos itu enggak, tetap kita menaati lalu lintas, tidak boleh dalam kondisi mampu membawa senjata tajam dan sebagainya. Seperti itu syarat biasa saja sebetulnya. Kemudian mereka dan yang jelas ketika kemarin mereka harus sudah punya sertifikat vaksin, sudah ada vaksin 1, 2, dan 3 yang terakhir kemarin booster ya Mas. Iya. Mungkin itu kalau misal pakai mobil nih Pak itu boleh ikut enggak gitu Pak? Apakah harus bermotor semua gitu? Kalau ketentuannya memang harus bermotor semua. Kalau misalnya mau jangan pengen menikmati pemandangan sama keluarga ikut bermobil ya tidak sebagai peserta, saya sebagai wisatawan silahkan ikuti di belakang. Itu aja kan nanti sudah. Tapi fasilitasnya nggak dapat. Cuman silahkan ikuti di belakang kan ada rombongannya, ada koridor dari Patwal polisi, ada motor itu yang motor saat itu ada polisi pariwisata, ada PMI, ada Dishub, di sana ada Kominfo, semua mengawal. Ada mobil penyapu yang bawa pickup itu, motor macet atau bocor kan bisa naikkan mobil. Jadi kan itu paling belakang itu Paling belakang ya kalau mobil. Jadi memang konsepnya itu pakai motor. Lebih rekomen ke motor ya. Iya. Dan juga jalannya, karena kan di desa-desa wisata kan Pak, Ya. jalannya juga pasti seperti itulah. Jadi ya efektifnya pakai motor. Berarti kan itu tadi kan 100 km kan Pak? Iya. Itu ada rest area gitu nggak? Ya, Mas Erin bisa menyampaikan. Oh iya, Mas Mas Erin. rest area pos-pos tadi Mas Erin. Ya, kalau untuk rest area sendiri ya kita sebut pos tadi Mas itu. Oh, Jadi kita kemarin ada 5 pos ya Pak. Iya. 5 itu termasuk jenis ya. Nah, 5 pos itu nanti sebagai bisa dijadikan sebagai tempat istirahat peserta gitu. Karena di sana kan selain apa ya, cuma pos untuk mendapatkan saham, tapi di sana kita juga ada hiburan-hiburan yang disajikan gitu. Misal ada apa namanya kebudayaan dari masyarakat setempat, kemudian di situ juga disajikan apa ya istilahnya makanan ringan yang bisa dinikmati peserta, sehingga ketika istirahat dari pos ke pos itu tuh tidak hanya terus tidak ada kegiatan, tetapi di situ ada hiburan dan lain sebagainya yang cukup membuat peserta itu apa ya istilahnya terkesan gitu. Jadi istirahatnya ya seperti itu di pos-pos. Kemarin malah yang di pos, ya semua sih, tapi yang di pos mana itu Toga ya, kemarin UMKM itu juga jualan, malah mereka melaporkan hasil penjualan segala. Oh ini sebenarnya pada jajan makanan, ini kan juga kemarin ada sekaligus di situ istirahat, mereka juga berbelanja. Ya, dan dari pos ke pos pun juga hiburan dan apa ya istilahnya hidangannya beda-beda gitu. Ada yang kopi, kemudian ada yang UMKM dan lain sebagainya seperti itu. Kemarin start dari lapangan Tongga itu ke pos 1, pos 2 dan seterusnya hingga finishnya di Desa Wisata Pancok yang ada di Turi. Tapi ada satu pos kayaknya kemarin bukan pos, tapi cuma pos mampir gitu ya, diambil di warung kopi yang Tapi samping di Nah, Oh, pengelola iya. shopping di tempel itu kelihatan pinggir kali rasa gitu. iya. Itu peserta kan lewat depan warung kopinya itu, diambil ke Oh, kasih kopi gitu. gitu. Iya. Langsung silakan nanti besok mampir gratis di sini, kopi disiapkan gelas sama kopi di sana. Mereka semua mampir kopi. Gitu.
kita bisa masyarakat semuanya. Secara nggak langsung nih kita juga membantu UMKM setempat ya. Iya. Mungkin adakah HTM untuk mengikuti Tour de Merapi ini atau free? Untuk sebetulnya untuk pendaftaran ini kami kan kerjasama dengan Adit Saka ini. Jadi Adit Saka ini kami dalam MOU-nya itu salah satu klausulnya itu Saka berhak untuk sebenarnya tidak hanya Saka ya, siapapun nanti misalnya kita kerjasama istilahnya pernah ya dengan forum komunikasi desa wisata, bisa juga dengan Badan Promosi Pariwisata Sleman, bisa juga dengan STMJ itu Sleman Touring Merapi Community. Mereka punya paguyuban motor juga itu. Nah kemarin kita memang paling sering dengan Saka. Ini kerjasamanya ini adalah salah satunya adalah untuk pendaftaran ini kaitannya dengan biaya. Nah ini mereka yang mengelola itu, jadi kami tidak mengelola, yang jelas itu kembali ke fasilitas peserta. Jadi misalnya pembelian jaketnya, pembelian kaosnya, makan minum di pos, asuransi itu diambilkan dari uang mereka. Kalau dari dinas itu fasilitas di hadiah utama sama makan minum peserta sama pengamanan itu aja. Yang lain-lain biaya itu mereka Saka yang kita ajak menentukan kira-kira biayanya berapa untuk beli jaket, kaos, dulu pernah ada masker, terus asuransi berapa, biaya notaris berapa, untuk makan minum peserta berapa, untuk operasional berapa. Nah, ini ketemu apa pendaftaran itu. Rata-rata tertinggi kemarin dulu pernah 125, 150, kemarin 200 ya. 200. Nah ini kan Tour de Merapi udah berjalan 17 tahun kan Pak? Iya. Selama 17 tahun itu pernah mengalami over kapasitas nggak? Pernah sih Mas, ketika kita target dulu kalau nggak salah 2018-19 target kita rata-rata kan 500 motor 1000 orang ya kalau penjara semuanya. Ketika itu sekitar 670 motor kita terima. Tapi karena kita sistemnya jaket sama kaos ini harus pesan ya, ini peserta yang datang kita anu dulu. Ini yang peserta di atas 500 misalnya untuk jaket kaos kalau mau tetap daftar karena dia kan ngejar hadiah kan misalnya. Ada yang tetap mau padahal tanpa fasilitas. Dan itu pernah terjadi. Sebenarnya kita tutup tapi memaksa istilahnya. Pak, saya harus ikut. Saya nggak apa-apa nggak dapat kaos jaket. Saya tetap karena saya pengen ngecek motornya itu. Nah, ini pernah ada terjadi kayak gitu. Beberapa kali kita tetap terima karena tetap fasilitas dapat kecuali karena jaket kaos kan paling kita kesennya 1 bulan sebelumnya. Kita pesan awal cuma 500 jaket. Nah, kita tambah kan nggak bisa mendadak pihaknya juga nggak mau. Ya, ada pernah kaos kadang bisa, udah cuma bisa kaos. Oh iya, makasih. Saking tingginya antusias. Iya, saking pengennya gitu ya. Jadi hadiahnya juga mempengaruhi antusias masyarakat ya ternyata. Selain event ini mungkin adakah event lain Dinas Pariwisata dengan Saka berkolaborasi? Kalau dari bidang kami ini sementara karena event kami ini setelah pandemi ini yang tertinggal kan hanya dulunya masih waktu itu Mas Erwin KRU sudah gabung belum ya, ketika itu kita ada namanya jelajah wisata itu juga teman-teman Saka, jadi jalan kaki kita terakhir 2019 waktu itu masih ada jelajah wisata itu jalan kaki di destinasi yang biasanya kita kalau nggak ambil Kaliurang, Grogol, kalau enggak di ini kemarin yang terakhir itu di Umbelang, itu dengan Saka. Tapi karena COVID kemarin rasionalisasi kita anggaran masuk ke dinas kesehatan semua, kita anggaran banyak dikurangi. Terus ya itu kita
mulai 2020, 2021, 2022 tinggal event kode dan ini masih kita kerjasamakan dengan Saka. Tapi untuk bidang lain mungkin KRI mungkin bisa cerita mungkin ya dilibatkan di mungkin di bidang SDM atau di bisa cerita. Jadi kalau di beberapa bidang di Dinas Pertanian sendiri itu kan punya biasanya kegiatan atau program kerja yang banyak ya. Nah itu kami di sini sebagai anggota Saka Fakultas Liman tentu sangat bersyukur ya, karena dari kegiatan demi kegiatan itu selalu dilibatkan gitu. Kalau yang bersifat tahunan sebenarnya banyak, tetapi yang dalam 1 tahun itu terlaksana beberapa kali itu ada yang namanya pelatihan dalam bidang kepariwisataan. Di sini disebutnya DAK gitu, dana alokasi khusus. Nah itu merupakan pelatihan dari Dinas Pariwisata Sleman untuk pelaku pariwisata yang ada di Sleman untuk tema yang dibawakan atau materi yang dibawakan dalam pelatihan demi pelatihan itu juga beda-beda gitu. Ada yang pelatihan mengenai keamanan desa wisata, ada yang pelatihan mengenai kuliner, itu tergantung dari bidang SDM dan juga bidang Diskap yang menyelenggarakan gitu. Kemudian untuk kegiatan lain kita juga sering dilibatkan dalam peluncuran kalender dalam setiap tahunnya kan ada itu. Kemudian yang kemarin baru terlaksana pun kita menjadi tim dokumentasi HIJazz yang diselenggarakan di HIJazz itu ya, itu kan sangat ramai ya. Di situ teman-teman Saka juga diminta untuk bertugas gitu. Paginya kita langsung berangkat ke Candi Bangunimbo untuk Sleman Tempelan. Ada yang diminta sebagai peserta, saya sendiri, dan ada yang sebagai tim dokumentasi juga. Itu sebagian kecil dari pelibatan Dinas Pariwisata Sleman untuk usaha pariwisata. Jadi memang kerjasama antara Dinas Pariwisata Sleman itu sudah banyak sekali yang menjadi event-event yang bergengsi terjadi di Sleman. Dan kolaborasi juga seru banget. Ya, Ini yang ada event di kantor ini kami fasilitasi ruangan khusus kok sama Iya. jadi mereka bisa lebih aktif gitu. Setiap saat ada yang standby di situ biar kita koordinasinya gampang. Satu lagi pernah kami libatkan di pameran, Mas. Pameran. Iya, pameran itu ketika kita pameran dalam rangka promosi wisata kan, Saka Pariwisata kan pernah kita ajak di beberapa pameran sebagai istilahnya apa ya, tugas informasi wisata instan gitu ya, pernah juga entah itu di pameran PPD, pameran potensi daerah sini, entah pameran itu yang sebenarnya di luar kota, misalnya di Bali kemarin kita ajak sampai itu yang dari Divya itu pernah kita ajak, terus kita Mas Dias juga pernah kita ajak ke luar Jawa malah pernah itu. Kayak gitu kita libatkan mereka, mengetes mereka Saka Pariwisata, tahu nggak tentang wisata. Ternyata mereka bisa menjelaskan ke wisatawan di pameran. Nah, ini kan juga salah satu fungsi Saka juga. Saka kami ada di lantai 2 Mas Bang. Ada satu ruangan yang memang untuk Saka, itu gabung dengan Dinas Jajing ya? Iya. Supaya untuk naruh barang dan sebagainya itu lebih tertata, nggak bingung-bingung lagi mau taruh di mana. tidak jadi kayak base campnya ya di situ. Ya rapat pun kalau untuk Dewan Saka sendiri Ya. juga di ruang Saka. Ada pertemuan rutin nggak sih Mas setiap minggu atau bagaimana kalau pertemuan Saka? Untuk saat ini rapat rutin tersebut apa ya istilahnya tentatif gitu, tidak berjalan dalam seminggu sekali. Di awal-awal kita memang bisa apa ya seminggu sekali ketemu di luar Saka seperti itu. Tapi karena akhir-akhir ini banyak dari Dewan Saka yang memang apa ya ada aktif di perlombaan, kemudian kampusnya juga apa ya kebetulan ikut organisasi yang di sana juga sibuk. Jadi seminggu sekali pun kita tidak mesti ketemu gitu loh. Tapi sering ketemu juga karena di sini kan banyak kegiatan yang melibatkan kami, kita ketemunya di sana dan juga di sebelum pelaksanaannya kan ada koordinasi kita ketemunya Mungkin buat daftar Saka sendiri nih, tadi kan masih bilang ada yang dari SMA, ada yang dari kuliah. ya. Gimana nih kalau teman-teman ada yang mau Ada yang jadi minat bagian gitu. dari Saka Pariwisata? Berhubung kami kan juga anak pariwisata. Ya, Setiap tahun itu ya? ya, Atau ya, berarti lebih ke istilahnya syarat operatifnya Iya, sendiri. syarat operatifnya. Oke. Jadi
di tahun sebelumnya, sebelum tahun 2021 itu open recruitment Saka Parista Sleman diselenggarakan 2 kali dalam setahun. Biasanya di awal antara Januari Februari dan juga di pertengahan bisa April maupun di pertengahan Agustus sampai Oktober gitu. Jadi 2 kali dalam setahun. Tetapi melihat anggota kami yang saat ini sudah lebih dari 100 anggota, untuk apa ya istilahnya, kita lebih menyaring kualitasnya lagi di tahun 2021 ke atas sampai dengan open recruitment terakhir kemarin. Kita dari Dewan Saka sendiri memutuskan untuk open recruitment ini dilaksanakan sekali dalam setahun saja. Nah, karena ini sudah akhir tahun di bulan Desember maaf, di awal tahun besok Januari hingga Februari akan ada informasi recruitment. Jadi mungkin Mas Mbaknya yang pengen gabung boleh. Oke. Nanti untuk syaratnya sendiri tentu dari kita ada beberapa seleksi, ada seleksi berkas, kemudian ada seleksi wawancara dan tertulis. Tertulis ini nanti kaitannya dengan kita ingin mengetes seberapa jauh pengetahuannya mengenai Saka Sleman gitu, dan juga pramuka Indonesia, khususnya pramuka di Sleman. Kemudian untuk wawancara ya untuk ngobrol secara santai lebih dalam supaya kita bisa saling kenal dengan calon tamu Saka Parista. Kemudian untuk persyaratan lain di bidang kepramukaan jelas minimal tanda kecakapan umumnya itu adalah penegak bantara. Oh, bantara. Ya, jadi belum bantara biasanya masih bisa kita loloskan dengan syarat kita berikan tingkat untuk mengajar tanda kecakapan umum tersebut. Nah, kalau tentang bantara tadi ya, kan kita udah lama nih yang SMA udah pandemi, udah nggak pernah pramuka lagi. Tapi kita tuh masih pengen ikut Saka, boleh nggak sih Mas? Gitu. Masih bisa, tetap bisa gitu. Tapi untuk teman-teman SMA mungkin kita berikan khusus buat kita yang sebagai mahasiswa udah lama nggak pramuka gitu ya. Ya, itu tetap bisa diatur nantinya. Tapi untuk teman-teman yang mendaftar dari SMA karena dia kan masih ikut pramuka dan ada pembina yang mengajarkan di gugus depan masing-masing, itu tetap kita minta untuk mengajar syarat tersebut gitu. Karena syarat tanda kecakapan umum bantara tadi itu bukan dari Dewan Saka Parista Sleman yang menentukan, tapi dari petunjuk penyelenggaraan di pusat pun memang syarat minimalnya harus sudah menegakkan. Jadi mungkin Mas Mbaknya yang mungkin udah lama nggak pramuka ya, tapi pengen join karena melihat kegiatan Saka Parista Sleman sendiri sangat aktif dan menarik ya, itu boleh besok ketika kita oprek bisa mendaftar dan bisa diajak teman-temannya berpramuka. Karena di sini saking banyaknya kegiatan ya, di sini volunteer yang kami keluarkan dari kegiatan per kegiatan pun tidak hanya 1-5 orang, tetapi bahkan bisa sampai lebih dari 20 orang. Terdekat untuk kegiatan dari Dinas Pariwisata Provinsi DIY itu meminta Saka Parista Sleman untuk bertugas sejumlah 24 orang gitu, untuk kegiatan bakti Natal dan Tahun Baru. Jadi kegiatan tersebut biasanya kita diminta untuk aksi Saka Pesona gitu. Jadi ada aksi taman tertib bersih sejuk indah taman kenangan. Nah, itu kita lakukan di desa wisata dan juga destinasi wisata yang sudah ditentukan dari Dinas Pariwisata. Jadi karena mengingat banyaknya volunteer yang kami butuhkan, sehingga di sini kita memang membutuhkan pendaftar baru dari tahun ke tahun. Terakhir kemarin waktu tahun 2022 awal kita kan ada oprek ya. Itu pendaftarnya lebih dari 40 orang, tetapi yang kita loluskan 20 orang saja gitu. Setelah seleksi berkas hingga wawancara uji bakat dan tertulisnya, kita rasa teman-teman yang kita loluskan ini mampu untuk berkegiatan ke depannya gitu. Dan untuk pelantikannya baru saja terlaksana kemarin, belum lama ini di Desa Wisata Sari ada sejumlah 13 Sri Kandi, karena putri semua kebetulan angkatan 11, kita sebutnya Sri Kandi di Pariwisata angkatan 11 yang siap bergabung untuk ikut serta kegiatan di kegiatan. Kalau SMA, kuliah, kalau umur 40 bisa daftar nggak? Itu Tapi semangatnya masih gini loh. iya. Jadi pramuka itu tidak hanya ketika saat muda, tapi saat apapun juga masih bisa berkecimpung dalam pramuka. Dijawab Mas, boleh nggak daftar Saka? Kalau mendaftar Saka sendiri Ada umur. Iya, Ada usianya umur. penegak dan pendidikan Oh. sampai maksimal 25 tahun. Oh, 20. 2 tahun. Jadi bagi dua dulu ya. Jauh itu Pak, dari 40.
Nah, oke. Nah, teman-teman nih udah banyak banget nih pembahasan kita kali ini, mulai dari dinas pariwisatanya, eventnya, dan kolaborasi dengan Saka Pariwisata. Adakah closing statement buat pariwisata di Yogyakarta ini? Oh, Mas. Oh iya, yang jelas Saka Pariwisata mantap ya. Ya terus kaitannya dengan wisata, harapannya semua orang nih saya jadikan sebagai ujung tombak pariwisata di Sleman. Ini 3 orang, 4 orang di sini, 5 sama saya, semua orang adalah ujung tombak promosi wisata Sleman. Silakan Sleman dikenalkan ke siapa saja, potensinya ke siapa saja, teman, saudara, handetolan, dan semuanya biar wisata Sleman semakin ramai. Bawalah kabar baik tentang Sleman, yang buruk-buruk nggak usah. Jadi setelah pandemi semoga kunjungan wisata Sleman akan terus meningkat. Mas Erwin mau Kalau dari saya sendiri mewakili Saka Pariwisata Sleman juga Dinas Pariwisata Sleman mantap kalau ya, jadi nggak cuma kami yang mantap, tapi Bapak Ibu kami di Dinas Pariwisata Sleman pun juga sangat mantap gitu, sangat aktif melibatkan kami dalam kegiatan. Kalau dari saya sendiri sebagai closing statement, sebagai apa ya, perspektif dari generasi muda saja ya Mas Mbak. Karena daerah istimewa Yogyakarta khususnya Kabupaten Sleman ini kan potensi wisata dan budayanya sangat banyak. Tetapi di sini generasi muda itu tidak banyak yang apa ya, istilahnya mau belajar lebih dalam terkait dengan wisata dan budaya yang ada di Sleman gitu. Budaya ini kan erat kaitannya dengan pariwisata itu sendiri. Generasi muda saat ini kan banyak yang lebih memilih untuk jalan-jalan ke mall, kemudian ketika di destinasi wisata atau di desa wisata pun juga ingin sekedar berfoto saja gitu, tanpa ingin mendalami informasi yang ada di situ. Padahal ketika kita bermain di suatu destinasi wisata, pasti destinasi tersebut memiliki cerita atau sejarah yang sebetulnya menarik untuk dipelajari gitu. Nah, di sini saya ingin berpesan kepada teman-teman generasi muda, ayo kita lebih berdalam lagi untuk mengetahui wisata dan juga budaya yang ada di Kabupaten Sleman khususnya gitu, supaya wisata dan juga budaya yang ada di Sleman ini dikenal lebih luas oleh masyarakat umum gitu. Karena tidak bisa dipungkiri tradisi kan kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa yang memang mempunyai istilahnya power besar gitu untuk membawa perubahan dan juga kelestarian budaya dan wisata yang ada di Kabupaten kita sendiri. Ya. Dan yang terakhir, saya berpesan kepada teman-teman mungkin yang tertarik untuk bergabung di Saka Pariwisata Sleman. Di awal tahun 2023 kami akan ada open recruitment. Jadi bagi teman-teman yang masih SMA ataupun mahasiswa dalam golongan pramuka penegak Papandega, silahkan kami tunggu di tahun 2023 awal untuk bergabung menjadi tamu dan anggota Saka Pariwisata Sleman. Oke, siap. Sudah ditunggu Mas Erwin nih buat yang mau datang. Oke, kita ulangin ya closingnya. Oke, terima kasih untuk narasumber yang luar biasa ini dari Dinas Pariwisata dan dari Saka Pariwisata sendiri. Oke, sekian teman-teman dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan see you next time. Bye. So guys, jadi tadi wawancara kita tentang event Tour de Merapi bersama Dinas Pariwisata Sleman dan Saka Kabupaten Sleman mengenai pengelolaan serta struktur gimana sih berjalannya event Tour de Merapi itu. Nah, event Tour de Merapi ternyata seru banget kan. Banyak loh orang-orang yang ingin berwisata bareng-bareng. Tentunya buat teman-teman yang ingin mengikuti event Tour de Merapi di tahun depan, boleh loh ikut karena pasti acaranya akan lebih menarik lagi dari tahun sebelumnya. Dan untuk pendaftarannya sendiri bisa langsung online maupun offline ya teman-teman. Sekian dari kami, sampai bertemu di video selanjutnya. See you. Bye.